Indonesia, termasuk darurat kesehatan mental untuk anak, remaja, dan usia dewasa muda. 17,9 juta remaja Indonesia yang mengalami masalah mental yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Para orang tua diminta lebih peduli dengan kesehatan mental buah hati mereka. Berdasarkan studi International Journal of Mental Health and Addiction, pengguna media sosial yang berlebih dapat menyebabkan gangguan mental. Fitur like dan komentar di media sosial juga kerap menjadi hal yang dapat mempengaruhi perasaan pengguna. Data juga bahwa dari tahun 2013, data dari World Bank mengungkapkan hampir 25% anak Indonesia ini tidak aktif bermain di luar, alias dia lebih memilih bermain gawai begitu. Yang pemirsa, akibat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf atau Bell's palsy. Kecanduan gawai akhir-akhir ini banyak terjadi. Setidaknya hampir setiap bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya menangani 1-2 anak yang kecanduan gawai. Kecanduan gadget atau gawai pada periode emas perkembangan anak juga menjadi persoalan serius. Masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak-anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan. Saya mengumpulkan informasi di mana ada sejumlah daerah di hampir seluruh Indonesia anak mengalami gangguan jiwa karena gawai. Saya kasih waktu itu gadget rusak, nggak nyala begitu mas. Dalam hitungan menit saya cabut, dia nggak terlepas dari gadget itu. Gadget saya ambil itu masih gini dengan fokus mata di tangan. Saya menemui Viko, bocah yang mengalami gejala kecanduan gadget hingga matanya rusak. Perubahan juga terjadi pada kognitif bocah 9 tahun ini yang semakin malas hingga sulit berkomunikasi. Seusia dengan Viko, sang ibu terpaksa membawa Farhan menjalani terapi anak kecanduan game. Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial. Data yang kami himpun, ada 93% remaja yang menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Remaja yang kecanduan media sosial menghabiskan 9 jam sehari hanya untuk bermedia sosial. Dan mirisnya, ada 43% anak muda yang sedih karena unggahannya tidak disukai. Dan ini baru-baru ini penelitian di Inggris menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebih dapat menimbulkan depresi. Beberapa hal yang kerap muncul ketergantungan atau cemas jika tidak menggunakan media sosial, membandingkan hidup kita dengan orang lain, membawa permasalahan dunia maya ke dunia nyata, hingga mempengaruhi mood. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Pastinya baik banget dong. Nah, hari ini kita lagi ada di podcast, yaitu podcast. Nah, sebelum kalian mendengarkan podcast kali ini, mungkin kalian bisa tuh mengambil makanan atau minuman yang kalian punya dan mengambil posisi yang enak untuk mendengarkan podcast ini. Sebelum kita mulai podcast ini, mungkin kita bisa kenalan dulu nggak sih ya? Halo semuanya, kenalin ya, aku Alita sebagai MC. Halo semuanya, kenalin aku Aisyah sebagai narasumber pertama, yaitu menjadi orang tua. Halo semuanya, kenalin aku Farah sebagai narasumber kedua. Oke, sebelum kita mulai podcast ini, kalian udah tahu nggak sih topik yang kita bahas itu hari ini apa? Apa ya? Nah, hari ini kita itu ngebahas tentang penggunaan gadget yang berlebihan untuk anak kecil. Menurut Kak Aisyah sebagai orang tua, masalahnya itu gimana ya penggunaan gadget? Melihat kondisi terkini tuh orang tua tuh jadi
mereka itu nggak tahu anak-anak tuh seharusnya nggak boleh dikasih gadget yang seharusnya umurnya itu masih belum bisa menggunakan gadget. Jadi dari dampaknya itu pasti akan besar sih. Oke. Kalau untuk Kak Farel sebagai anak gimana tuh menurut kakak kondisinya? Di zaman modern saat ini banyak orang tua yang sudah memberikan gadget atau HP kepada anaknya meskipun belum mencukupi umur. Hal itu wajar karena anak kecil juga membutuhkan gadget untuk sarana belajar. Oke, tapi kan kayak sama aja nggak sih, ada anak kecil yang kayak biasanya tuh bukan dibuat belajar tapi dibuat main. Oke. Kalau untuk masalah, Kalau untuk pengalamannya gimana tuh Kak? Maaf ya, jadi untuk pengalaman dari aku melihat orang tua sih dari tetangga tuh kayak mereka udah ngasih anaknya itu gadget, jadi dampaknya itu kayak seperti mereka itu jadi lupa waktu, terus belajarnya jadi kurang, jadi kayak belajarnya mereka itu kurang konsentrasi gitu, nilainya jadi turun-turun semua. Jadi mengganggu itu ya, sekolah juga ya berarti ya. Kalau untuk Kak Farel nih sebagai anak gimana? Saya pernah melihat teman masa kecil saya yang terlalu sering bermain HP atau gadget, sehingga nilainya turun drastis karena tidak ada waktu untuk belajar. Oh iya, seperti Kak Aisyah ya, sekolah. Oke. Oke, yang terakhir nih ya, yaitu solusi. Menurut Kak Farel gimana ya solusinya? Mungkin bisa dibatasi dalam satu hari 1 atau 2 jam sekali untuk penggunaan gadget, dan bisa hari Sabtu Minggu. Jadi kalau dikasih jadwal sama waktu luang aja ya. Kalau untuk Aisyah nih, mungkin seharusnya kalau misalnya ada pembelajaran yang penting untuk membutuhkan gadget ya diberikan. Cuman kalau misalnya tidak ada penggunaan atau urusan yang penting, seharusnya sebaiknya tidak diberikan gadget. Dan lebih baik tuh di hari libur itu mereka seperti berolahraga atau bermain di luar sama teman-temannya, biar kayak mereka bisa mengenal lingkungan luar, jadi tidak terjebak di gadget aja ya? Iya. Oke, iya sih bener ya kata Kak Farel sama Kak Aisyah. Emang yang paling bener tuh ya dikasih gadget yang sewajarnya aja, jangan sampai kecanduan. Karena kalau sampai kecanduan juga kasihan ya anak kecil. Terus juga harusnya kita ngasih anak kita tuh yang hal-hal yang positif. Tapi ya gadget juga dibutuhkan tapi tidak sewajarnya aja. Oke, kesimpulannya adalah kalau dari kesimpulan aku, jadi anak-anak tuh sebaiknya tidak usah diberikan gadget. Jadi karena iya bikin kecanduan. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang tidak penting, sebaiknya tidak dikasih. Oke, bener banget tuh. Kalau dari Kak Farel nih gimana kesimpulannya? Menurut saya penggunaan gadget untuk anak kecil diperbolehkan, tetapi ada batasan waktunya lah. Jadi tidak menyebabkan kecanduan yang berlebihan. Oke tuh, bener banget juga. Jadi sebenarnya menurut kalian tuh gadget tuh penting nggak sih? Penting lah ya. Penting lah. Tapi ya, harus ingat waktu. Iya, ingat waktu dan memenuhi syarat. Mereka harus di umur bagaimana mereka membutuhkan gadget. Oke. Mungkin itu saja sekian dari podcast Kokas, yaitu ajakan. Oh iya. Mungkin itu saja kalau ajakan dari saya.
tetap batasi bermain gadget dan jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Jangan terlalu sering bermain gadget. Kalau dari Kak Farel mungkin ada ajakan? Oke. Mungkin sekian podcast dari kita, yaitu Kokas, Podcast Konaah. Iya. Sekian dari kita, maaf ya jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian semuanya, terima kasih sudah nonton sampai akhir.